Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kru Ekspres Malam, ya, bersama Panji Kusumo. Di pagi hari ini, ya, saya akan menguak sejarah sedikit, ya, tentang Condro Geni yang posisinya di lereng Gunung Wilis. Di sore hari ini, tepatnya kita sudah pukul 2:15, ya, kita sudah berketemu, ya, narasumber yang posisi di Buming Liman, di kota Nganjuk yang paling selatan. Untuk ini sejak dahulu jarang bisa menguak tentang namanya pertapan Condro Geni. Nah, di sore ini saya bertepatan, ya, ingin mendaki lereng Gunung Wilis. Bertemulah seorang narasumber yang lebih mengerti, lebih tahu tentang makna-makna dan isi-isi yang ada di Condro Geni. Oke, tidak banyak komentar. Sebelum saya bertanya pada narasumber, jangan lupa like, komen, atau subscribe, ya, biar kita lebih seru dan lebih seru lagi nanti kalau kita sudah di Condro Geni. Oke, terima kasih sahabat dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, Pondok Klending, ya, bersama Panji Kusumo akan menguak sejarah sedikit tentang Condro Geni. Oke, langsung aja bertemu dengan narasumber. Oke, ini seorang narasumber yang persisnya sebagai sesepuh, ya, dan bini sepuh ada di Buming Liman. Dia bernama Bapak Dewa Asmara, ya. Dia dari sini. Untuk Kang Dewa, ini contoh sedikit. Kenapa bisa dimaknai dengan Condro Geni? Mungkin ada silsilah apa? Condro itu apa ataupun Geni apa? Bisa diceritakan sedikit narasumber. Terima kasih waktunya. Oke. Bapak Panji Kusumo. Panji Sukumo. Kusumo. Panji Kusumo. Oke. Bukan Panji Sukumo ya? Bukan. Terima kasih. Oke, mungkin bisa diceritakan Condro Geni. Kalau bercerita tentang Condro Geni, Ya, itu sebenarnya sejarah perjalanan Jawa kuno itu tidak lepas dari suatu kaum yang pada masa itu sangat terkenal, suku Jawa yang disebut suku Kalang. Suku Kalang, oke. Ya. Itu masa peradaban tahun berapa kurang lebih? Itu bisa dibilang era Jawa kuno. Jawa kuno. Jawa kuno. Jadi bahkan sebelum Agama? belum ada agama. Jadi kerajaan Mataram Hindu itu juga belum. Di daerah Wilis itu sudah ada sebuah peradaban. Peradaban itu termasuk di salah satu Condro Geni, situs Condro Geni. Di Condro Geni itu dulu sebenarnya banyak peninggalan arca, dan beberapa bekas-bekas bangunan. Tapi pada tahun 67 setelah G30 SPKI itu dihancurkan oleh Banser. Jadi banyak Banser yang mengatakan itu tempat yang musyrik karena memang sangat keramat pada waktu itu. Oke, sebentar. Apa itu yang dinamakan Jawa kuno sebelum Hindu bisa dikatakan agama atau kepercayaan kapitaya? Jadi gini ya, di Jawa sendiri itu yang dimaksud dengan manusia, unsur manusia itu dibedakan. Pengetahuan manusia itu dibedakan. Yang pertama itu pengetahuan tentang panca indera. Panca indera di mana di situ penuh dengan aturan, di situ penuh dengan tata cara. Dari aturan tata cara itu orang akan menemukan sesuatu prinsip hidup. Dia akan meyakini pengetahuan yang dia temukan sendiri, yang disebut iman atau prinsip hidup itu keyakinan. Oke, siap. Untuk narasumber, ini saya potong sebentar. Untuk menguak sejarah adanya manusia juga itu mungkin lebih panjang dan lebih padat. Kita ambil realnya dari awal sampai akhir, mungkin sejarahnya sangat-sangat panjang sekali. Ini hanya sekelumit kata yang ada di Condro Geni. Itu posisi di Condro Geni itu mungkin hal-hal yang sampai sekarang ada itu apa? Kalau bukti nyata itu. Sekarang itu beberapa pelaku ritual di sana
itu sering membuktikan adanya penjaga gaib di sana. Itu Penjaga bisa gaib. diundang Oke. dengan kita membakar ikan asin atau terasi atau apapun. Itu yang Dia sering akan- terjadi ya. Iya. Itu bisa langsung datang. Dan itu dia berbentuk manusia, tapi berkulit seperti rusa. Jadi bulunya kuning kemerahan, padat, dan kepalanya seekor anjing menghadap ke belakang. Nah, itu permasalahan untuk hewan seperti itu biasanya dilaksanakan supranatural atau orang ngerti atau orang awam pun bisa datang. Bisa, Bisa. siapapun yang membakar terasi. Siapapun. Nah, siapapun. Oke, siap. Tapi ini hanya saran kalau tidak berpengetahuan tentang dunia. Hal-hal seperti itu. Itu jangan melakukan di sana. Oke. Karena itu bisa bahaya, membahayakan jiwanya. Soalnya beberapa waktu yang lalu itu ada secara tidak sengaja itu pemburu malam, dia makan pakai lauk ikan asin dibakar. Nah, akhirnya dia seperti orang ketakutan, tidak bisa diajak ngomong, dan akhirnya mungkin tekanan mental jiwanya rusak sehingga dia meninggal. Meninggal di tempat atau mungkin pada waktu pulang? Sudah di rumah. Sudah di rumah. Ya, sudah rusak tapi mentalnya. Ya, berkaitan dengan Condro Geni sendiri yang ada di sana. Itu sebenarnya dulu kan di awal itu tempat pertapaan dari Brahmana Jawa kuno. Ya, yang bernama Suwandagni. Ya, Suwandagni. Brahmana Suwandagni. Ya. Dia yang bertapa di Padepokan Condro Geni dulu. Ya, mungkin kalau dilihat mitos sekarang, kacamata sekarang, masihkah ada alam-alam yang masih utuh posisi di alam Condro Geni? Di atasnya itu masih ada hutan, itu disebut hutan Ngangkrok. Karena konon ceritanya itu tempat pertapaan dari zaman Singosari. Tapi kan itu sudah termasuk baru. Kalau baru era Singosari. Nah, kalau sekarang dilihat dari kacamata sekarang, mitos-mitos orang sekarang, orang awam atau orang supranatural, mungkinkah hal-hal mitos yang sakral atau apa yang dikatakan masyarakat angker masihkah ada sekarang mitos-mitosnya? Masih ada. Dan itu bisa dibuktikan juga. Dan itu bukan sebatas hanya sebuah kisah. Mitos-mitos yang ada di Condro Geni itu namanya air Condro Geni. Itu mungkin kata mitos yang kami dengar bahwa air Condro Geni itu punya beberapa manfaat. Iya, betul. Adakah betul? Betul. Tapi di sana akan mencapai puncaknya ketika malam 10 suro. Malam 10 suro. Karena sesuai dengan namanya, dia mampu menghilangkan segala sesuatu unsur yang ada pada manusia. Karena yang bersifat menghanguskan itu kan api. Nah, untuk air itu setelah itu apakah cukup diminum di tempat atau diperbolehkan untuk bawa pulang? Kalau kepercayaan orang zaman dulu itu kan bisa dibawa pulang untuk disimpan dan dipergunakan bila mana diperlukan. Mungkin ada ya? Ada syariat untuk terpenuhi seandainya kita ke Condro Geni, banyak piranti-piranti yang harus digunakan untuk supranatural. Ya, sebenarnya gini, kalau di Jawa itu kan penuh dengan suatu etika di mana kita harus menghormati para leluhur. Karena Jawa itu meyakini bahwa dimensi alam leluhur atau energi yang ada di suatu tempat yang sakral itu berkaitan dengan perwujudan beberapa bentuk, misalnya sedekah, dan itu memang diharuskan. Walaupun kalau kita tidak percaya hal itu juga tetap bermanfaat, tapi akan lebih maksimal ketika itu dilengkapi. Oke, sebentar Mas Sumber. Terima kasih kepada semua ya, dari kru kita ataupun orang yang menonton melihat ini narasumber kelihatannya ya untuk pembacaan spiritualnya
karena dia sesepuh ada di bumi ini, mungkin lebih mengetahui lebih detail, itu memang wajar. Karena dia posisi di Ngeliman, semuanya tahu, mungkin dari apa, dari tahun, dan semua dia paham. Bahkan nama-nama di petapan di atas, itu semua dia hafal betul. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, ya, kita break sebentar. Ya, mungkin ada apa ya? Ada yang lewat ya, sponsor lewat. Makanya ini saya break sebentar, ya. Jangan lupa like, subscribe atau komen bersama Ekspres Malam Pondok Kending dari Kota Nganjuk. Terima kasih. Kita sambung kembali yang lebih seru, yang lebih hebat lagi, misteri apa yang ada di Condro Geni. Kita lakukan nanti kalau kita sudah perjalanan di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.